Bab 349. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. 4 bulan lalu dalam waktu statis V. Kraugel menghabiskan 1 bulan bersama Piaro. Dia menyaksikan setiap gerakan Piaro dan mereka bertanding 30 kali bersama. Dia secara pribadi menyaksikan, ketika Piaro menjadi petani legendaris. Dengan demikian, Kraugel tahu kekuatan Piaro lebih baik daripada siapapun. Perbedaan level dasar sangat besar. Pada saat perpisahan, Piaro berada di level 380. Ini bukan spekulasi belaka. Itu dihitung menggunakan semua jenis indikator, jadi Kraugel yakin itu akurat. Dia mempercayai pemahamannya tentang game. Dan sekarang, Kraugel menghitung jika Piaro harus level 385 sampai 386. Itu adalah kesimpulan yang ia dapatkan, setelah mempelajari nilai-nilai pengalaman yang diperlukan untuk naik level dan tingkat pertumbuhan NPC bernama. Di sisi lain, apa level Kraugel? 326. Ada selisih 60 level di antara kami. Itu berarti, dia memberikan 30% lebih sedikit damage dan akan menerima 30% lebih banyak damage. Itu adalah penalti besar, mengingat ada perbedaan besar dalam statistik dasar dari kelas normal dan kelas legendaris. Tapi, Kraugel tidak mundur. Kemungkinannya cukup bagus. Kraugel telah mempertahankan peringkat 1 sejak statis V dibuka. Dia adalah yang pertama di semua jenis bidang, melahap prestasi dan gelar. Ini bisa menutupi kesenjangan di tingkat dan kelas. Juga, teknik pertanian Piaro didasarkan pada gaya pedang. Bajak, sabit, garu, flail, del. Itu tidak biasa, karena peralatan pertanian digunakan sebagai senjata. Tapi, itu masih dalam bentuk ilmu pedang. Sangat ideal untuk menggunakan ilmu pedang dengan pedang. Menggunakan ilmu pedang dengan peralatan pertanian. Itu tidak ada artinya, dan satu-satunya kelemahan fatal dari petani Piaro. Ini adalah alasan yang menentukan, mengapa Kraugel berpikir dia punya peluang untuk menang. Aku hanya harus berhati-hati dengan skill yang membunuh instan. Skill itu ditakdirkan untuk Perish, yang menebas Zibal dalam satu serangan. Aku tidak bisa membiarkan dia menggunakannya. Siaran baru-baru ini skill, Policing, telah menimbulkan kegemparan. Tapi, Kraugel merasakan lebih banyak penghargaan untuk Fated to Perish. Denting. Kraugel mengeluarkan White Fang. Itu adalah pedang legendaris yang ia peroleh dari salah satu Great Dimension, yang dikalahkan oleh Sword Sein Muller. Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk menyerang lebih dulu? Dalam duel, menyerang terlebih dahulu adalah penting. Itu adalah cara untuk memastikan keuntungan yang pasti untuk waktu yang singkat. Benar sekali. Sekarang, Kraugel meminta Piaro untuk mengakui sesuatu. Dia menimbang semua hukuman dan memutuskan jika keuntungan ini tidak terlalu banyak untuk diminta. Tentu saja, Piaro harus menolak. Tapi, siapa itu Piaro? Dia adalah orang yang selalu disebut yang terkuat. Dia memamerkan sosok percaya diri. Aku akan menerima. Itu seperti yang diharapkan Kraugel. Piaro memberi Kraugel kesempatan untuk menang dan Kraugel tidak punya niat untuk melewatkannya. Lawan adalah legenda. Perbedaan stamina sangat besar, sehingga akan menjadi tidak menguntungkan bagiku dalam jangka panjang. Aku harus menyelesaikannya dengan cepat. Petik 2. Pahat. Itu adalah waktu ketika matahari bersinar di atas kepala. Di bawah sinar matahari atau sinar bulan yang intens, gerak kaki ini memancarkan fungsi sembunyi-sembunyi di sekitar tubuh Kraugel. Light Step. Di masa lalu, Piaro tidak bisa melihat melalui siluman Kraugel. Tapi sekarang, dia berbeda. Dia cepat menanggapi gerakan Kraugel, menghalangi White Fang yang mengarah ke sisi kirinya. Caeng. Memang, celah di level terlalu besar. Siluman itu tidak berguna. Jika dia tidak bisa bersandar pada White Light Steps, kemungkinannya akan turun 1%. Itu masih dalam rentang yang diizinkan. Kraugel masih tenang. Dia tidak terguncang, bahkan ketika dihadapkan dengan situasi terburuk. Itu adalah sikap seseorang yang di atas. Di sisi lain, Piaro memblokir White Fang dengan garu di tangan kirinya, dan memegang sabit dengan tangan kanannya. Itu adalah serangan diagonal. Itu cukup cepat, untuk melampaui kisaran prediksi Kraugel. Apa? Bagaimana kelincahan Piaro bisa jauh melampaui level yang diasumsikan? Kraugel terkejut, tapi dia menjawab tanpa membuat kesalahan. Caeng, caeng. Caeng. Dalam jarak 0,1 detik, Kraugel menghindari serangan Piaro dan melakukan serangan balik. Dia tidak perlu melalui proses pengambilan keputusan untuk merespons. Dia menggunakan pengalamannya, dan refleks yang dikembangkan dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, bantuan, sensasi Ken, juga luar biasa. Caeng. Cook. Kraugel mengerang. Dia memblokir garu dan sabit dengan White Fang. Tapi, dia bingung oleh kekuatan di belakang mereka. Orang normal akan merasa yakin akan kekalahan mereka, saat mereka merasakan celah kekuatan ini. Tapi Kraugel melihat peluang dalam krisis. Tearing of Sky. Kuajajajak. Salah satu keterampilan pamungkas White Knight terungkap. Cakar binatang buas bentrok dengan peralatan Piaro. Caeng. Ada sedikit retakan pada garu dan sabit saat darah mengalir dari dada Piaro. Peralatan yang dibuat tuanku.
Piaro kaget. Dia tidak bisa menahan kaget, jika peralatan pertanian yang dibuat oleh Blacksmith legendaris rusak oleh pukulan itu. Namun, Kraugel bahkan lebih terkejut. Tidak banyak kerusakan. Rumus kerusakan untuk Tearing of Sky sulit untuk dihitung, karena digunakan sebagai serangan balik dan orbitnya terbatas. Sementara, juga memperhitungkan atak power pengguna plus atak power musuh. Kraugel telah memperkirakan, jika Piaro akan menerima setidaknya 40.000 damage. Namun, kerusakannya hanya 7.000, membuat Kraugel sadar. Piaro harus melebihi level 400. Ini buruk. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Perbedaan level terlalu besar untuk formula damage untuk diterapkan dengan benar. Statistik kebangkitan keempat adalah dinding yang tidak bisa diatasi dengan efek dari titel yang berbeda. Bagaimana saudaraku tumbuh begitu cepat? Kraugel tidak mengetahuinya, tapi ini semua karena Chris, top ranker lainnya, dan Grid. Kraugel tidak tahu, jika Piaro terus mengubah top ranker yang mengunjungi Raiden menjadi petani dan melatih mereka, serta mencapai pertumbuhan yang cepat melalui sparringnya dengan Grid. Kasihan. Swaek. Kraugel dipukul oleh cambuk, ketika mencoba untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Matanya melebar, saat dia hendak membaca orbit. Ini bukan ilmu pedang. Piaro telah berubah dari ilmu pedang ke teknik pertanian. Itu adalah bentuk yang sama sekali baru. Itu adalah saat ketika kekuatan, calon Sword Sein, Kraugel, untuk melihat melalui berbagai teknik ilmu pedang dinetralkan. Piok. Kraugel tidak dapat bereaksi dan dipukul dengan keras. Itu menyebabkan bahunya bergetar. Lengan kanan memegang White Fang jatuh ke keadaan lumpuh. Piaro membaca ini dan berpikir. Serangan balik tidak mungkin. Kraugel benar-benar akan mengambil tindakan menghindar. Itu kemungkinan adalah gerak kaki yang disebut White Light Step. Piaro menentukan ini dan mengayunkan cambuk itu. Jauh dari Kraugel yang menghindarinya, dia berpegangan erat pada Piaro. Itu adalah pendekatan yang menerapkan gerak kaki yang berbeda dengan White Light Step. Kraugel menggunakan gerak kaki yang brilian untuk mendekat, sehingga menyulitkan Piaro untuk menyerang. Itu adalah pendahulu dari Huimori. Peok, pepeok, pepepepeok. Kraugel mampu mencapai benua timur dengan bantuan Sage, Staff. Sebelum dia berubah menjadi White Knight, dia menjelajahi tempat yang meniru budaya timur dan mereproduksi gerak kaki cepat dan aneh, dari seseorang yang ia temui. Piaro merasa seperti dirasuki oleh hantu, saat dia ditendang. Tapi, itu hanya menggelitik. Piaro telah dipukul oleh Tearing of Sky. Sehingga, tendangan Kraugel tidak bisa melakukan banyak kerusakan padanya. Piaro menerima semua tendangan Kraugel, tapi dia baik-baik saja. Dia mendorong Kraugel dengan bahunya, menarik cambuk yang membentang ke depan, sementara pada saat yang sama, dan mengeluarkan garu dengan tangan satunya. Farming Style 4 membajak ladang. Sururuk. Kraugel tersandung, dan tanah di sekitarnya dibersihkan dalam sekejap. Piaro hendak menabur benih, ketika dia berhenti. Itu karena, badai yang disebabkan oleh Huimori. Puk. Tendangannya cepat dan ringan, tapi lemah. Tubuh Piaro tampaknya dipengaruhi oleh teknik ini. Batuk. Piaro batuk darah hitam. Pada titik ini, Kraugel mengatasi kelumpuhan di tangan kanannya. Sword Blast. Kuak. Bilah cahaya merobek-robek pakaian lama Piaro, hingga tercabik-cabik. Ukuran HP Piaro berkurang sedikit demi sedikit, ketika dia membiarkan serangan berturut-turut. Namun, dia sama sekali tidak kesal. Sebaliknya, momentumnya meningkat. Menyenangkan. Kraugel memiliki jenis kekuatan yang berbeda dari Grid. Itu adalah pertama kalinya, seorang lawan membuat Piaro sangat bersemangat. Piaro yang bersemangat, menggali air. Mengintip. Tiang air melonjak dan menabrak tubuh Kraugel. Piaro menghubungkan penaburan dan pertumbuhan cepat bersama-sama. Kuarururung. Skill legendaris. Kraugel memucat, saat dia menyaksikan duri yang tumbuh cepat di ladang. Dia melarikan diri melalui udara dengan White Light Step dan mengembalikan postur White Fang. Itu adalah manifestasi dari Meteor Sword. Kuang. Seluruh area hangus. Bilah meteor yang terasa dari pedang Kraugel, melewati tanaman rambat berduri. Di tengah lapangan, Kraugel White Fang dan garu Piaro bertabrakan. Memblokir pedang meteor. Bahkan Kraugel yang tenang, tidak bisa tetap tenang. Dia meluncurkan serangan gugup, menyebabkan suara gemuruh, setiap kali itu dihentikan oleh peralatan pertanian Piaro. Piaro kagum. Dia sudah menembus teknik pertanianku. Visi Kraugel melampaui Piaro. Kraugel kemudian menghancurkan 7 alat pertanian yang digunakan oleh Piaro, meningkatkan jumlah luka pada tubuh Piaro. Itu didasarkan pada kemampuan kontrol murni dan indera pertempuran. Tapi, levelnya adalah masalah. Piaro masih memiliki lebih dari 2/3 dari HP-nya yang tersisa, meskipun memungkinkan serangan berturut-turut. Sementara, Kraugel yang menghindari sebagian besar serangan, tapi HP-nya turun menjadi kurang dari setengah. Gerakannya relatif tinggi dibandingkan dengan Piaro. Jadi, dia mengkonsumsi stamina dengan cepat. White Light Sword tidak cocok. Petik 1. Setelah membutakan lawan, dia bisa menghubungkan keterampilan utamanya. Tapi, Piaro adalah legenda dan kebal terhadap kondisi status abnormal. Itu berarti,
lawannya adalah seseorang yang tidak bisa dilepaskannya 100% dari kekuatan pemain pedang putih itu. Tidak, itu semua alasan. Dia telah menemukan banyak lawan yang kebal terhadap CC, dan dia telah mengalahkan mereka semua. Dia selalu mengatasi daerahnya yang kurang dengan kontrolnya. Namun, keterampilannya tidak berlaku melawan Piaro. Saat Kraugel memikirkan ini, aku rasa, aku harus menggunakan semua kekuatanku. Piaro nyaris lolos dari luka parah, mengucapkan kata-kata yang bermakna dan menggunakan natural stat. Pada saat yang sama, statistik yang diperkuatnya membalikkan situasi. Sekarang, Kraugel yang memungkinkan serangan Piaro. Kecepatan dan kekuatan Piaro yang ditingkatkan oleh natural stat, mulai membanjiri Kraugel. Sebagian besar HP-nya hilang dalam sekejap, menyebabkan mata Kraugel berkedip. Sensitivitas super. Sensitivitas super telah digunakan. 100% manamu telah dikonsumsi. Selama 6 detik berikutnya, semua indera melampaui kognisi. Agility meningkat 20% dan Anda dapat 100% memprediksi perilaku semua objek dalam 10 meter. Ini akan habis dalam 6 detik. Kekuatan Kraugel bukan karena skill atau efek titel. Kraugel sendiri memiliki kemampuan alami. Saat sensitivitas super digunakan, Kraugel terlahir kembali. Seokeok. Itu cukup untuk mengatasi kecepatan yang ditingkatkan Piaro, dan memberikan pukulan mematikan. Apa? Ini adalah pengalaman yang tidak biasa bagi Piaro. Apakah itu karena dia menerima luka yang mematikan? Tidak. Ini bukan sesuatu yang baru. Piaro selalu terluka saat bertarung. Masalahnya adalah instingnya. Nalurinya berteriak, jika itu berbahaya. Itu memperingatkannya untuk tidak menghadapi Kraugel. Apakah itu? Ingin aku melarikan diri. Semangat bertarung Piaro memuncak. Saat dia kehilangan martabatnya sebagai orang terkuat, dia menunjukkan teknik yang tidak dia gunakan terhadap grid. Top Farming Style. Ini. Kraugel memasuki dunia transenden berkat sensitivitas super. Dia mencoba melarikan diri, saat Piaro berbicara dengan ekspresi serius di wajahnya. Itu karena, dia merasakan bahaya yang tidak bisa dilawan. Namun, sudah terlambat. Pounding Mortar. Kuaang. Itu adalah bencana. Sesuatu jatuh dari langit dan menggali tanah, seperti lesung. Pada saat yang sama, Raiden bergetar. Itu seperti gempa besar.